Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Udah sarapan? Udah sarapan ya, pintar. Supaya kita jadi semangat dan fokus untuk memahami materi pada pagi hari ini. Oke, kalau gitu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat nih sepertinya. Kalau begitu, Ibu minta untuk membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Baiklah, berdoa telah selesai. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional yaitu Bangun Pemuda-Pemudi. Baik, karena sudah menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan rasa cinta tanah air, hari ini kita akan belajar tema 2 mengenai bermain di lingkunganku. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak ya? Kalau kita bermain itu pasti ada aturannya. Ya, betul. Jadi, kalau kita bermain, dimanapun kita pasti ada aturan. Nah, kira-kira aturan itu apa ya? Nah, aturan akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi, tonton terus ya. Aturan. Apakah kalian tahu apa itu aturan? Iya, baik. Aturan adalah sesuatu yang harus kita taati. Ya, itu jawaban yang betul ya. Jadi, aturan itu adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk dipatuhi. Apakah kalian bisa mendefinisikan aturan dengan bahasa kalian sendiri? Ayo, coba di buku tulisnya. Buat yang masih belum paham, kita baca bareng-bareng yuk. Tahukah kalian, aturan ada di mana-mana? Ada di rumah, di sekolah, di masyarakat, bahkan saat kita bermain dengan teman kita. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota permainan yang ikut dalam permainan. Misalnya dalam sepak bola, aturannya ada banyak kan? Misalnya tidak boleh offside atau misalnya bermainnya harus tidak boleh curang. Nah, itu adalah aturan-aturan yang ada dalam permainan. Oke, jadi ada aturan itu ada apa aja? Ada 3 ya yang kita akan bahas. Yang pertama ada aturan di rumah, aturan di sekolah, dan aturan di masyarakat. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya kalau aturan di rumah itu apa? Ya, aturan di rumah itu salah satunya misalnya harus bangun pagi-pagi dan misalnya harus membersihkan tempat tidur sendiri atau misalnya menaruh sepatu di raknya kembali. Kemudian ada aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah itu apa? Misalnya, hari Senin harus upacara dan tidak boleh datang terlambat. Aturan di masyarakat adalah misalnya setiap kali kita mau lewat, kita harus mengucapkan permisi. Oke, agar lebih dalam, kita tonton video selanjutnya. Nah, di sini ada aturan di rumah Beni. Aturan di rumah Beni yang pertama ada bangun pagi pukul 6, kemudian setelah bangun merapikan tempat tidur, selalu minta izin bila berpergian, dalam bermain tidak boleh lupa waktu, dan pukul 9 sudah harus tidur. Nah, itu adalah salah satu aturan di rumahnya Beni. Kalau aturan di rumah kalian seperti apa? Nah, bagaimana aturan di rumahmu? Ayo tuliskan 5 aturan di rumahmu di dalam buku tulismu. Yang kedua, ada aturan di sekolah. Aturan di sekolah adalah sekumpulan peraturan sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa demi kelancaran proses belajar dan mengajar. Jadi, anak-anak harus mentaati peraturan sekolahnya ya. Kalau di sekolahnya hari Senin memakai baju putih-putih, maka para siswa harus memakai baju putih-putih pada hari Senin. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui apa saja aturan yang ada di sekolah kalian? Ayo tuliskan 5 aturan di sekolahmu. Nah, bagaimana mengenai aturan di rumah dan di sekolah? Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya, kita akan melanjutkan aturan di masyarakat. Aturan di masyarakat merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku masyarakat untuk terciptanya sebuah kerukunan dan ketentraman. Nah, jadi aturan di masyarakat juga sama pentingnya dengan aturan di rumah dan di sekolah ya.
Bagaimana? Apakah kalian sudah berpikir mengenai apa saja aturan yang ada di lingkungan masyarakatmu? Biasanya, salah satu contohnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Yang terjadi akan hidup tidak akan tertib dan tidak akan rukun, sehingga kita perlu memahami aturan, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Seperti itu. Baik, selanjutnya ayo kita berlatih yuk bersama-sama. Berilah centang checklist pada kolom yang sesuai. Nomor 1, menama kegiatannya, menonton sampai larut malam. Apakah perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Nomor 2, membantu ayah dan ibu. Apakah perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Nomor 3, mengerjakan PR. Apakah perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Yang keempat, bermain dengan curang. Apakah perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Yang kelima, minta izin kepada orang tua bila ingin berpergian. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ayo isi sesuai dengan pengamatanmu. Semangat!